ini chip yang akan kalian gunakan dalam pelajaran ini, dan ini tujuannya. Nah, bisa tolong dibacakan salah satu dari kalian. Silakan. Tujuan pembelajaran. Setelah dilakukan pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menggambarkan, menganalisis dan menjanjikan pembentukan ikatan kovaler melalui diskusi dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi kalian dari menghadapi suatu permasalahan, kemudian nanti mempresentasikannya dan menyimpulkan hasil presentasinya. Jelas sampai sini? Nah, lanjut ke ikatan kovalernya. Nah, coba lihat ada gambar nih. Mana yang lebih enak atau mana yang lebih stabil? Sendiri apa berdua? Sendiri apa berdua? sendiri. Kalau kalian sendiri, jadinya seperti bingung kemana menghadapi suatu masalah, bingung. Tapi kalau kalian berdua, ada teman cerita. Nah, inilah konsep mengenai ikatan kovalen, penggunaan elektron secara bersama-sama. Konsepnya dalam kehidupan sehari seperti ini. Jadi kalau kalian tidak bersama-sama, belum tentu bisa menghadapi masalah yang berat. Kalau sendiri ya begitu, sendirian terus. Apa sih sekarang ikatan kovalen itu? Nah, ini pengertian ikatan kovalen. Ya, bisa dibacakan sampai bisa kalian bacakan. Ya, Pak. Ikatan kovaler, ikatan antar atom berdasarkan penggunaan elektron secara bersama-sama. Umumnya terjadi antara atom-atom non-logam dengan atom non-logam. Ikatan kovaler dibedakan menjadi ikatan kovaler tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan kovaler koordinasi. Nah, itulah pengertian ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen itu tiga. Ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Contohnya, salah satu ikatan itu ikatan kovalen tunggal. Itu ada atom H atau atom hidrogen. Jadi atom H ini adalah atom non-logam yang ada di alam kita. Atom H ini berikatan satu sama lainnya. Jadi ada elektron pemakin bersama. Dari H, elektronnya H dipakai bersama. Ini dia ikatan kovalen tunggal. Kemudian yang B ada ikatan antara atom H dengan atom Cl. Ini sama-sama unsur yang non-logam. Jadi ada pemakaian elektron bersama-sama di sana. Elektron H dipakai bersama-sama dengan elektron Cl. Jadi atom H memerlukan satu elektron atau duplet, sedangkan atom Cl memerlukan satu elektron atau oktet. Kemudian kedua atom memasangkan satu elektronnya untuk membentuk HCl. Sampai sini jelas? Nah, kemudian ada namanya ikatan kovalen kedua, yaitu ikatan dengan dua pasang elektron memiliki bersama-sama atau dipergunakan bersama-sama. Contohnya ikatan O2 atau oksigen. Jadi atom O memiliki nomor atom 8 dengan 6 elektron keluar. Agar melakukan stabil oktetnya, atom O membutuhkan 2 elektron. Jadi elektron yang di O sama-sama dipakai satu sama yang lain. Ini ikatan rangkap 2. Kemudian ada ikatan rangkap 3. Ini namanya ikatan elektron pemakaian bersama-sama, digambarkan dengan garis 3 dan strip 3. Itu mengenai rangkap 3. Contohnya nitrogen atau unsurnya N. Jadi ada N2 atau dinitrogen, itu elektronnya dipakai bersama-sama. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Ya. Nah, nanti seperti yang kemarin saya kasih di WA group, ada LKPD yang mesti kalian kerjakan. Kemudian kalian akan presentasikan. Silakan dibuka pakai HP-nya untuk melihat LKPD. Di LKPD juga tertera nama kelompok, diisi nama kelompoknya. Kemudian
Soalnya dicari ada video permasalahan seperti sana. Di LKPD-nya juga ada permasalahan yang mesti kalian cari. Permasalahannya apa, kemudian jawabannya apa. Kalau ada yang belum jelas, boleh angkat tangan, tanyakan saya mengenai pengisian LKPD-nya. Nah, kalau yang ini nanti cari di videonya apa permasalahannya didapat, kemudian dituliskan apa sih rumus permasalahannya, kemudian kalian diskusikan, cari materinya lagi, baru dijawab. Ya, masalahnya ini. Ya, nanti kamu cari kamu baca LKPD-nya, terus nanti ketemu sana permasalahan apa di LKPD-nya. Dia beberapa ayat dua, nanti ada masalah juga di videonya. Kamu cari di videonya, di video ada permasalahan apa sih masalah di videonya, kamu tulis, terus kamu cari jawaban. Referensinya nanti lihat di video-video yang lain. Itu referensinya. Ada linknya. Kalau cari internet, boleh pakai internetnya boleh. Ya, ya gimana? Nah nanti ini kan baca nih, baca, temukan masalahnya apa di sini. Nanti dituangkan di LKPD-nya. Dan dituangkan cari jawabannya.
Bayang-bayangnya perhatikan punya presentasi. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Terkait permasalahan yang ada dalam LKPD atau video, kami mendapatkan permasalahan sebagai berikut. 1. Mengapa unsur-unsur cenderung membentuk ikatan untuk mencapai kaidah duplet atau oktet? Tetapi dalam beberapa kasus, seperti pada molekul gas oksigen O2, di mana atom oksigen memiliki elektron valensi 6, terjadi ikatan antara dua atom O yang seolah-olah melanggar prinsip ikatan ion yang biasanya melibatkan serah terima elektron. Jawabannya, dalam molekul gas oksigen O2, meskipun ikatan ion tidak mungkin terjadi karena tidak ada serah terima elektron, dua atom oksigen membentuk ikatan kovalen dengan berbagi dua elektron. Proses ini memungkinkan kedua atom O mencapai konfigurasi elektron oktet, sehingga meskipun tidak melibatkan tidak serah terima elektron, kaidah duplet atau oktet masih terpenuhi melalui pembentukan ikatan kovalen. Ada yang enggak bisa buka masalah lagi? Kelompok lain? Ya, kelompok 2, ya silakan. Ini kelompok 3. Apa masalahnya yang ditemukan lagi? Dari hasil analisa video dan analisa di LKPD. Masalah yang kami dapat adalah bagaimana konsep ikatan kovalen pada gas oksigen kedua mencerminkan kecenderungan unsur-unsur untuk mencapai kestabilan melalui konfigurasi elektron. Apakah ada keuntungan atau keunggulan tertentu dalam membentuk ikatan kovalen dibandingkan dengan ikatan ion? Jawabannya, ikatan kovalen dalam gas oksigen memungkinkan atom-atom untuk mencapai konfigurasi elektron dan dengan berbagi elektron. Keuntungan dari ikatan kovalen adalah bahwa keduanya dapat mencapai kestabilan dengan berkontribusi pada pembentukan ikatan, sehingga keduanya memiliki konfigurasi elektron oktet dan mencapai keadaan yang lebih stabil dibandingkan jika satu atom memberikan elektronnya secara penuh. Yaitu kelompok 2. Terima kasih. Jadi kelompok 1 tadi dia mengapa unsur cenderung membentuk ikatan. Kalau yang kelompok 2 dia mengambil masalah ikatan kovalen pada gas oksigen mencerminkan kecenderungan apa tadi unsur ya. Nah, ada lainnya lagi. Saya masalah 1 2 ya silakan kelompok 3. Rumusan masalah yang saya dapat adalah seiring dengan pembentukan ikatan kovalen pada gas oksigen, apa dampaknya terhadap sifat-sifat dan perilaku molekul ini, dan bagaimana wujud Dampaknya ya. Dampak sifat dan perilaku molekul. ikatan kovalen ini mempengaruhi sifat-sifat kimia dan senyawanya sendiri.
berpartisipasi dalam berbagai reaksi kimia. Sebagai hasilnya, unsur pidana kepala memberikan wawasan bersih tentang sifat-sifat kimia dan keberadaan senyawa tersebut. Nah, jawaban dari kelompok 1, 2, dan 3. Boleh tepuk tangan buat teman-temannya. Dari video tadi dan video yang kalian lihat melalui tayangannya, kemudian dari KPD ternyata ada 3 masalah yang ditemukan dengan jawaban yang luar biasa juga. Silakan lanjut lagi dari KPD-nya. Pertanyaan selanjutnya, satu, perhatikan rumus molekul air H2O. Atau apa saja kan yang menjadi kemudian? Jawabannya adalah rumus molekul air H2O menunjukkan bahwa molekul itu terdiri dari 2 atom hidrogen H dan 1 atom oksigen Bu. Jadi atom-atom yang menjadi penyusun molekul air adalah 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Gimana jawaban temannya? Ada yang berbeda atau sama? Sama. Silakan lanjut lagi. Jawaban nomor 2. Identifikasi termasuk logam atau non-logam masing-masing atom tersebut. Jawabannya, air H2 adalah senyawa yang terbentuk dari atom-atom non-logam bukan logam. Apakah ada yang sama? Gimana jawabannya? Ada yang sama atau yang berbeda? Sama Pak. Sama. Sama lagi. Nomor 3. Sekarang perhatikan rumus molekul air. Beberapa elektron valensi untuk atom hidrogen dan oksigen. Berapakah jumlah elektron yang harus dicapai untuk atom hidrogen agar stabil dan berapakah jumlah elektron yang harus dicapai untuk atom oksigen agar stabil? Jawabannya, elektron valensi untuk atom hidrogen H adalah 1. Jumlah elektron yang harus dicapai oleh atom hidrogen agar stabil adalah 1. Elektron valensi untuk atom oksigen O adalah 6. Jumlah elektron yang harus dicapai oleh atom oksigen agar stabil adalah 8. Oleh karena itu atom oksigen harus mendapatkan 2 elektron. Adakah yang berbeda dari jawaban kami? Ya, nomor 4 gimana? Saya belum mengerti jawaban nomor 3, mohon diulangi. Ya, belum mengerti jawabannya. Cuma diulangi sebentar saja. Jawaban nomor 3. Elektron valensi untuk atom hidrogen H adalah 1. Jumlah elektron yang harus dicapai oleh atom hidrogen agar stabil adalah 1. Elektron valensi untuk atom oksigen O adalah 6. Jumlah elektron yang harus dicapai oleh atom oksigen agar stabil adalah 8. Oleh karena itu, atom oksigen perlu mendapatkan 2 elektron. Sudah jelas? Ya. Pertanyaan nomor 4. Jadi, berapa jumlah elektron yang dibutuhkan untuk masing-masing atom? Untuk atom H, perlu mendapatkan 1 elektron. Untuk atom O, perlu mendapatkan 2 elektron. Dengan demikian, hidrogen cenderung membentuk ion H, sedangkan oksigen cenderung membentuk ion O2. Gimana? Jelas? Jelas. Lagi soalnya. Dan nomor 5. Sekarang kita amati komponen penyusun udara. Komponen penyusun udara terpasang dalam gas hidrogen H2, gas oksigen O2, dan gas hidrogen N2. Amati rumus molekul gas hidrogen H2. Tuliskan konfigurasi elektron atom hidrogen. Berapakah elektron valensinya? Berapakah jumlah elektron yang dibutuhkan agar stabil? Jawabannya, hidrogen H atau hidrogen H cenderung membentuk ion H+ dengan kehilangan 1 elektron untuk mencapai konfigurasi gas mulia yang sederhana. Oksigen O atau oksigen O cenderung membentuk ion O2 dengan menerima 2 elektron untuk mencapai konfigurasi gas mulia yang lebih stabil. Gimana? Ada yang belum jelas atau berbeda jawabannya? Tidak. Jelas? Sekian presentasi dari kami. Selamat pagi. Yeay. Ya, ada pertanyaan kelompok 1.
pembelajaran kita hari ini mengenai ikatan kovalen. Sampai bisa? Ya, silakan kelompok 1. Kesimpulannya, ikatan kovalen terbentuk antara unsur logam dan unsur non-logam. Ikatan kovalen terjadi karena atom-atom di molekul yang saling berbagi pasang elektron. Atom-atom ini melakukan berbagi elektron untuk mencapai konfigurasi elektron yang lebih stabil, khususnya konfigurasi elektron oktet. Dengan berbagi elektron, atom dapat memenuhi aturan oktet di mana terluar atom memiliki 8 elektron, kecuali untuk hidrogen yang hanya memerlukan 2 elektron. Pak. Nah, itu kesimpulan dari kelompok 1. Ada yang lain yang menyimpulkan lagi? Ya, silakan kelompok 3. Ikatan kovalen terjadi karena melalui ikatan kovalen dua atom dapat mencapai kestabilan dengan menggunakan elektron bersama untuk membentuk pasangan elektron yang bersama-sama dimiliki sifat-sifat khusus dan dapat membentuk struktur yang beraneka ragam tergantung pada jumlah pasangan elektron yang terlibat dan jenis atom yang terlibat dalam ikatan tersebut. Ikatan kovalen umumnya terjadi antara dua atom non-logam di mana mereka cenderung berbagai elektron untuk mendapatkan stabilitas dan membentuk senyawa yang kovalen. Nah, itu dari kelompok 1 dan kelompok 3 menyimpulkan. Nah, kalau saya ambil tarik kesimpulan dari kedua kelompok tadi, jadi ikatan kovalen itu terbentuk karena adanya penggunaan elektron secara bersama-sama. Yang pertama, yang kedua, ikatan kovalen terbentuk dari ikatan apa tadi? Non-logam. Nih, ikatan kovalen terjadi antara atom-atom non-logam di mana ikatan ini terbentuk dari dua atom unsur atau lebih yang memiliki afinitas elektron yang besar dan menggunakan elektron valensi bersama-sama. Nah, jadi itulah namanya ikatan kovalen. Gimana? Sudah jelas? Ada pertanyaan? Nah, gimana pembelajaran ini? Tidak tidak? Jadi kalian bisa melihat melalui video, melalui tayangan, kemudian mencari informasi yang lain, menggunakan HP-nya dengan benar, jadi tidak main game saja HP-nya. Jadi bisa saja juga. Ya? Jelas? Untuk hari ini karena biar sudah berbunyi tadi, saya cukupkan pembelajarannya. Minggu depan kita lanjut ke hidrokarbon. Tapi sebelumnya kalian lihat lagi di LKPD-nya, nanti di sana ada link di Google Form. Kalian akan mengerjakan beberapa tugas. Di Google Form-nya tinggal diisi nama, kelas, kemudian dijawab di Google Form. Nanti dia secara otomatis sudah terima jawabannya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Tapi sebelum mengakhiri, kita berdoa lagi. Silakan ketua kelas pimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, dengan banyaknya berdoa, saya ucapkan terima kasih banyak. Kita ketemu minggu depan. Selamat pagi menjelang siang.